Persis TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri dengan Persis TV. Baiklah, di sore hari ini sambil menunggu adzan maghrib dan menyiapkan buka saum, tentunya kita sekarang sambil mengisi waktu menyimak tausiah dari Al-Ustadzah Insaniah Jakiyah. Kepada Al-Ustadzah telah hadir di samping saya, Al-Ustadzah Insaniah Jakiyah. Raras teteh nyarios gitu? Iya betul. Insaniah Jakiyah ya. Oke, apa kabar teteh? Alhamdulillah, bikhair. Oke. Teteh apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana nih saumnya? Alhamdulillah ya. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan saum kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya memang. Demikian juga mungkin pemirsa. Demikian juga pemirsa yang berada di rumah. Tentu di sini pemirsa yang berada di rumah ini adalah Al-Ustadzah Insaniah Jakiyah. Beliau ini adalah sebagai daiyah PP Persistri ya, Teh. Kemudian lagi beliau adalah selain sebagai pengajar, juga sebagai owner Binazria Bookstore ya. Iya betul. Betul ya Teteh ya. Pemirsa, Teh Insaniah Jakiyah ini beliau ini kelihatannya belum kelihatan punya anak 5 ya, Teh. 5 betul ya Teh? Betul 5. Masya Allah 5 ya. Tambah 1 lagi barangkali ya. Iya, baiklah pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki segmen berikutnya, maka kita jeda dulu. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, program Ramadan Cinta Persistri ini, maka kita akan menyimak pemaparan dari Teh Insaniah Jakiyah ya, mengenai nilai-nilai edukasi saum Ramadan sebagai penguatan ketahanan keluarga ya. Iya betul. Iya. Mangga silakan Teteh, apa sih yang disebut dengan nilai-nilai edukasi kita dalam saum Ramadan ini sebagai penguatan ketahanan keluarga? Iya. Mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya berkesempatan untuk menyapa pemirsa Ramadan Cinta Persistri di Persis TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan saum yang sudah kita jalani beberapa hari ini bisa membawa kita pada tingkat ketakwaan yang merupakan itu adalah tujuan utama dari saum Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah tema yang akan saya bawakan adalah tentang nilai-nilai edukasi saum, terutama sebagai penguatan ketahanan keluarga. Karena kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, mengenai kita ini adalah matahari di keluarga kita ya. Oleh karena itu bagi seorang ibu ketahanan keluarga ini kita menjadi salah satu ujung tombak bagi penguatan ketahanan keluarga.
ini berbicara tentang ketahanan keluarga. Ini kan sudah menjadi istilah yang umum ya di kita, dan ini juga menjadi istilah yang umum kalau di lingkungan persistri apalagi, karena memang ada bidgar tersendiri ya, betul. Ada bidgar tersendiri kalau di persistri itu bidgar ketahanan keluarga. Nah ini memang menjadi satu visi dan misi utama juga dari persistri, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang ibu yang bisa menjadi penguat ketahanan keluarga. Nah, lewat ibadah saum yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini ada banyak sebetulnya nilai-nilai edukasi saum yang ini bisa menjadi pemicu dan juga bisa menjadi penguat bagi kita agar kita bisa menjadi penopang terhadap ketahanan keluarga tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan keluarga gitu ya? Itu? Nah, kalau ketahanan keluarga sendiri ini ketika kita berbicara ketahanan keluarga, itu berbicara tentang dinamika yang terjadi di dalam keluarga. Jadi dinamika yang terjadi di dalam keluarga, karena keluarga itu kan terdiri dari berbagai orang ya, terdiri dari banyak orang, terdiri dari berbagai karakter gitu, terdiri dari berbagai sifat yang mungkin saja akan terjadi dinamika-dinamika yang itu bisa saling berbenturan dan sebagainya. Apalagi juga keluarga merupakan bagian kecil dari sebuah bangsa yang akan menentukan. Kan keluarga ini yang akan menentukan kemajuan sebuah bangsa. Apabila keluarga itu utuh, apabila keluarga itu tertata dengan baik, insya Allah gitu kan, bangsa yang di mana keluarga itu tinggal itu akan maju gitu. Nah, kalau berbicara tentang ketahanan keluarga itu akan terwujud itu dari rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Ini dari rumah tangga yang seperti itu. Yang ini merupakan orientasi dan tujuan, keinginan dari semua pasangan suami istri. Mereka ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, apa sih yang disebut dengan keluarga sakinah, mawadah, warahmah? Nah, keluarga sakinah, mawadah, warahmah itu ketika menjadikan Allah sebagai orientasi hidupnya, gitu kan? Orientasi hidup dalam berkeluarga dan menjadikan syariat sebagai jalan hidup keluarga tersebut. Nah, itulah yang disebut keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Nah, inilah yang akan kemudian menjadi penopang terhadap yang akan menciptakan dan menguatkan ketahanan keluarga. Nah, apabila tercipta orientasi hidup, kemudian orientasi hidupnya hanya untuk Allah, jalan hidupnya adalah syariat Islam, maka saat itulah ketahanan keluarga itu akan terbentuk dengan baik. Nah, terkait dengan ibadah saum, tadi di awal sudah saya katakan ya, bahwa ibadah saum ini memiliki nilai-nilai edukasi yang ini bisa menjadi penguat bagi ketahanan keluarga. Karena saum sendiri kan ini salah satu ibadah yang cukup istimewa dan cukup populer. Nah, saya katakan cukup populer karena tidak sedikit di kalangan masyarakat kita ada beberapa orang yang mereka mungkin untuk sholat masih belum terbiasa, tapi untuk saum, nah itu banyak kok yang kuat untuk saum. Gitu. Saya dulu gitu ya, sedikit bercerita nih Teh Tutun. Saya dulu punya tetangga gitu ya. Tetangga yang beliau itu tukang bangunan, kan yang bangunan itu pasti pekerja kasar gitu, pekerja keras gitu kan, pekerjaannya pekerjaan berat gitu. Dia itu kalau, nah itulah, dan ya beliau seringkali beralasan gitu ketika datang waktu sholat, ya beliau menunda sholat karena kan katanya kondisi badannya sedang kotor, pakaiannya sedang kotor gitu. Iya, akhirnya beliau sering menunda sholat. Tapi kalau berbicara saum, saum itu tidak pernah bolong, walaupun sedang bekerja di lapangan gitu kan sebagai tukang bangunan. Nah, ini artinya kan banyak orang yang ternyata tidak kuat sholat tapi kuat saum gitu. Ini satu fenomena fenomena. Jadi memang saum ini adalah salah satu jenis ibadah yang ini apalagi ketika berbicara saum Ramadan, karena saum Ramadan ini dilakukan selama sebulan penuh ya, selama sebulan penuh akhirnya ini menjadi cukup populer dan banyak yang diminati, banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat.
Apa sih salah satu indikatornya saum ini begitu diminati dan begitu ditunggu, terutama saum Ramadan? Salah satu indikatornya, coba Teh Tutun lihat ya, bahkan iklan pakaian, iklan pakaian baru, iklan kue-kue lebaran itu sudah muncul 3 bulan bahkan sebelum bulan Ramadan itu datang, gitu kan? Nah, kenapa ini menjadi begitu populer saum Ramadan? Sebetulnya yaitu karena di akhirnya itu tuh ada yang namanya Idul Fitri, ada yang namanya Lebaran. Nah itu gitu yang seringkali menjadi orientasi utama, kan? Kenapa? Karena di Idul Fitri itu ada berbagai macam kesenangan, yang itu juga merupakan bagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah Nabi Muhammad gitu, bahwa kita memang harus bersenang-senang ketika Idul Fitri. Nah, kembali lagi tadi kepada tentang saum ya. Saum Ramadan itu memang satu ibadah yang sebetulnya bukan hanya sekedar euforianya saja ya, bukan hanya sekedar ramainya saja, tapi sebetulnya ada banyak hikmah, ada banyak nilai pendidikan, nilai tarbiyah, nilai edukasi lah kalau kata bahasa kerennya ya. Nilai-nilai tarbiyah yang itu bisa kita petik dan harus menjadi mewujud dalam diri kita. Dan ini penting untuk ketahanan keluarga. Nah, kalau ditanya dengan ketahanan keluarga, apa sih gitu ya? Nah, ini saya akan coba paparkan ya beberapa poin terkait nilai-nilai tarbiyah ya, dalam saum yang ini bisa menjadi penguat ketahanan keluarga. Yang pertama adalah penguatan akidah. Ya. Nah, apa sih akidah? Akidah itu, akidah itu adalah tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah. Nah, itu akidah. Tauhid itu yaitu mengesahkan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Nah, akidah ini adalah pondasi utama, ya, pondasi utama dalam membina ketahanan keluarga. Sebuah keluarga tidak akan memiliki ketahanan keluarga kalau akidahnya tidak kuat, kalau tauhidnya tidak tertancap dengan baik di dalam dada setiap anggota keluarga. Nah, melalui ibadah saum kita dilatih untuk senantiasa mengupgrade akidah kita. Ya. Yang namanya akidah, yang namanya tauhid, keimanan, itu kan kata Rasulullah juga yazidu wa yanqusu. Itu bisa naik, bisa turun. Nah, ini ketika Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, ini bukan untuk dijadikan apologi, ya, membuat kita beralasan. Ibu kenapa nggak ikut ngaji? Oh, imannya lagi turun. Bukan seperti itu. Ya, gitu. Oh, iman saya lagi turun, nanti aja. Ya, nah, itu kan jadi alasan gitu. Justru Rasulullah mengungkapkan hal ini justru sebagai warning gitu kan, peringatan nih kepada kita, kepada umat Islam. Hati-hati loh, yang namanya iman tuh bisa naik, bisa turun. Maka kita harus waspada ketika kita sadar kalau keimanan kita sedang turun, yuk segera naikkan lagi. Jangan kemudian, enggak lagi turun, atau jadi dibiarkan gitu. Jadi malas kesannya. Jadi malas, iya betul. Nah, itu poin pertama. Sekarang poin kedua ya. Poin kedua dari nilai tarbiyah atau nilai edukasi saum, ini yang bisa menjadi penguat ketahanan keluarga itu adalah adanya edukasi sabar dan syukur. Ya. Saya kutip sebuah hadis dari kitab Sahih Muslim. Nah, di sini saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kulluhu khairun. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarrahu syakara, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu." Nah, hadis ini mengatakan Rasulullah bersabda, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, sebab segala kondisi itu baik baginya. Dan tidak mungkin terjadi yang demikian itu kecuali bagi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu, kata Rasulullah, in asabathu sarra'u syakara. Jika dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Nah, fakana khairan lahu, itulah yang terbaik untuk dia. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan jika dia ditimpa kesusahan, sabara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itulah yang terbaik baginya.
Nah, ini hadis ini menggambarkan tentang sabar dan syukur bagi seorang muslim. Sabar dan syukur bagi seorang muslim itu bagaikan koin mata uang ya. Nah, koin uang. Di mana kan ya yang namanya uang harus ada kedua sisinya ya. Nah, ada sisi sebelah satu sebelah. Kalau misalnya hanya sebelah saja yang ada gambarnya, sebelahnya polos, apakah uang itu berlaku atau tidak? Tidak ya. Tidak, kan tidak bernilai, tidak bisa kita belanjakan. Walaupun mungkin nilainya nolnya banyak gitu ya. Tapi kalau hanya satu bagian saja yang ada, satu muka saja, sedangkan muka yang satunya tidak ada gambarnya, itu tidak bernilai. Nah, sabar dan syukur itu bagaikan dua sisi mata uang. Jadi dalam diri seorang muslim, sabar dan syukur itu senantiasa harus hadir. Ya, senantiasa harus hadir. Maka menjadi utuhlah seorang muslim. Jika hanya satu saja, kalau misalnya ditimpa hal yang menggembirakan, nah, kalau ditimpa kesenangan, dia baru bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau ditimpa kesusahan, ngeluh, gitu kan? Terus mengeluh, bahkan mengatakan, kenapa sih Allah ngasih cobaan ini sama aku, jadi gitu kan? Putus asa. Nah, tidak ada sabarnya, tidak ada. Maka ini tidak identitas mukminnya, identitas mukminnya menjadi tidak sempurna, gitu kan? Nah, harus ada. Ketika senang dia bersyukur, ketika susah dia bersabar. Nah, dalam saum ini tarbiyah sabar dan syukur ini sungguh gitu ya, sungguh sangat terasa oleh kita ya. Karena yang namanya saum kita kan menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib, bahkan menahan hawa nafsu gitu kan. Kita dilatih untuk menahan amarah, dilatih untuk menahan untuk kita menggunjing orang lain. Betul. Gitu kan, dilatih kita untuk berbuat yang dilatih kita lisan kita agar senantiasa berkata baik. Nah, ini betul-betul latihan sabar dan syukur. Pelatihan ya. Pelatihan. Karena ya namanya hidup, apalagi ketika saum kondisi kita lapar, kita kan tidak selamanya mendapati hal-hal yang menyenangkan. Betul. Kondisi lapar biasanya orang emosinya cukup naik ya. Nah, gitu kan, karena lapar emosinya cukup mudah tersentuh, agak sensitif nih gitu. Nah, maka di sini kan kita dilatih bagaimana untuk bersabar gitu kan. Dan kadang-kadang gitu ya, apalagi bagi ibu-ibu, bagi emak-emak nih seperti saya ya, beranak 5, ini di rumah menghadapi anak-anak ada saja. Betul, gitu ya. Betul. Padahal kan ya saya suka cerita gitu ya, bercerita ke anak-anak gitu, ngobrol dengan anak-anak. Yuk, ini kan saum, belajar untuk berbuat baik. Ya namanya anak-anak ngeselin, ada saja, bikin ulah. Nah, ini betul-betul bagaimana kita dilatih untuk sabar, betul, gitu kan, untuk sabar menghadapi itu. Nah, dan ini adalah tarbiyah yang penting dalam peningkatan ketahanan keluarga tadi, gitu kan. Sebuah keluarga yang anggota keluarganya terbiasa untuk belajar sabar, belajar bersyukur, belajar sabar menghadapi segala macam tantangan, godaan. Kan yang namanya keluarga ya, Tutun, kan keluarga itu suami istri saja itu terdiri dari 2 orang dengan karakter yang berbeda. Betul. Latar belakang budaya yang berbeda. Betul. Latar belakang didikan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Tentu tidak akan ada gitu kan rumah tangga yang lurus, tidak pernah ada jalan berliku, jalan berbelok, tidak akan ada. Pasti ada saja yang namanya gangguan, godaan, cobaan gitu kan ya. Yang namanya cekcok gitu, itu ada saja. Maka yang namanya sabar itu menjadi hal terpenting gitu, hal yang terpenting agar kita bisa betul-betul menjaga rumah tangga kita agar tetap sakinah, agar tetap menciptakan mawaddah gitu kan, mawaddah warahmah ini tetap tercipta. Ini sangat penting. Maka sabar ini menjadi penting. Nah, di dalam saum kita dilatih untuk itu ya. Karena ingat kan, mau marah gitu sama anak-anak,
tarik napas, saya sedang saum gitu. Nah, ini ya, ya Allah gitu, saya sedang saum gitu kan, anak-anak ya, apalagi kalau masih punya balita ya seperti saya ya, saya masih punya balita, yang namanya balita kan ya masih suka seenaknya lah gitu. Ya berbuat ngacak-ngacak rumah gitu kan, kita sudah beres-beres ngacak-ngacak rumah semaunya gitu. Betul. Ya, dan kondisi hati kita kan tidak selamanya gitu ya. Itu mah banyak pelatihan ya. Banyak pelatihannya. Nah, ini ya, ini sabar dan syukur ya, sikap sabar dan syukur. Ini betul-betul, ini modal penting dalam membina sebuah ketahanan keluarga. Dan syukur juga kan ini dilatih ya dalam saum. Syukur dilatih betul-betul dalam saum. Kita ini kan menahan lapar ya Teh Tutun ya, dari pagi sampai maghrib. Begitu maghrib tiba gitu kan, hidangan apapun yang disajikan karena kondisi kita sedang lapar itu terasa sangat nikmat. Walaupun hanya segelas air putih, Betul. itu terasa begitu melegakan. Apalagi kalau ditambah sirup, buah-buahan gitu kan, bala-bala, cireng, apalagi itu favorit semua. favorit semua. Nah, ini begitu kita mensyukuri gitu kan, begitu kita merasakan nikmat sekali makanan ini. Padahal biasanya kalau kita bikin bala-bala biasanya tidak seenak ini gitu ya. Kok ini enak, kenapa? Karena perut kita sedang lapar. Nah, ini kita betul-betul belajar mensyukuri sekecil apapun gitu ya, dan sebesar apapun gitu ya. Apalagi kalau yang besar pasti disyukuri, pasti senang. Nah, sekecil apapun makanan gitu kan, sesederhana apapun itu, walaupun mungkin kita hanya kebagian satu bala-bala gitu ya. Nah, itu kan bala-bala itu menu wajib kalau di keluarga Sunda ya. Menu wajib setiap berbuka. Nah, maka apa pemirsa Ramadan ini Cinta Persistri sudah membuat bala-bala juga ya, bikin bala-bala juga ya. Nah, ini kan nih, dan sabar dan syukur ini, ketika sabar dan syukur ini terbina dengan baik dalam diri seorang muslim, terutama dalam keluarga, ini akan mampu membuat keluarga itu tahan, mampu membuat keluarga itu mereka bisa menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Permasalahan keluarga akan mampu dihadapi dengan baik ya. Baik itu masalah keuangan, ini kan yang seringkali sensitif ya, makanya banyak juga dibahaskan di dalam surat At-Tolak ya, tentang terjadinya perceraian. Itu salah satunya adalah masalah finansial, masalah keuangan. Jika kita memiliki sifat sabar dan syukur, ini masalah apapun, baik itu masalah keuangan, kesalahpahaman antar anggota keluarga, atau perbedaan pendapat, gitu kan, perbedaan pendapat, kemudian cekcok antar anak-anak, perebutan, kan, perebutan perhatian, yang namanya anak-anak selalu begitu, apalagi anak usia balita. Jika kita hadapi dengan sabar dan syukur, insya Allah semuanya akan bermuara pada kebaikan. Ya, itulah makanya yuk kita kita resapi gitu ya, nilai-nilai tarbiyah yang ada dalam saum ini. Mudah-mudahan ini bisa mewujud dalam pribadi kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah adanya kesempatan untuk meluangkan waktu berkumpul dan beribadah bersama keluarga. Nah, ini kalau di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini ada banyak momen ya, ada banyak momen di mana memang dituntut keluarga untuk berkumpul, untuk bersama-sama, terutama momen makan bersama. Nah, dan salah satu unsur penting dalam ketahanan keluarga itu adalah quality time, ya, quality time atau family time. Nah, ini kan yang sekarang sering banyak juga diagung-agungkan, didengung-dengungkan oleh banyak keluarga tentang quality time, tentang family time. Nah, dalam ibadah saum ada setidaknya ya ada 2 momen penting di mana para keluarga ini dituntut untuk berkumpul bersama, yaitu momen makan bersama saat berbuka, juga saat sahur. Ya, nah, iya. Kenapa? Karena kan jarang, karena kalau di hari-hari biasa kan makan bisa kapan saja gitu, kadang dan semua punya aktivitas masing-masing. Kadang yang anak-anaknya bisa makan duluan, orang tuanya masih bekerja gitu kan, asok aja siapa duluan saja. Nah, begitu kan. Nah, ini tapi kalau ketika saum kan momen makan itu terbatas waktunya gitu, ada waktunya. Maka ini menjadi momen yang baik untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Gunakan ini momen ini gunakan. Jadikan ini sebagai tarbiyah ya. Momen berbuka juga momen sahur.
Nah, ini peluang besar gitu, terutama mungkin makan sahur ya. Kalau kalau berbuka kadang-kadang buka bersama gitu. Betul, Ada betul. momen-momen buka bersama. Kalau sahur bersama masih jarang lah, paling di Jarang. masjid-masjid mungkin ya, di Iya. masjid-masjid yang dekat rumah gitu. Nah, kalau sahur bersama kan sering ada momen bersama teman-teman gitu ya, bersama relasi gitu kalau untuk berbuka bersama. Tapi ini minimal sahur bersama. Gunakan momen ini adalah momen untuk berkumpul bersama keluarga, saling bertukar cerita. Ya, jadi sahur itu tidak hanya sekedar makan, apalagi kalau sekarang kan sahur kemudian disuguhi tontonan. Nah, Betul, ini ya. ya. Jadi sahurnya bersama-sama nonton. Nah, tidak bersama-sama makan gitu. Jadi yuk ketika sahur jadikan ini momen untuk bersama, saling bercerita, bercengkrama antara ayah dan ibu, antara ayah ibu dengan anak-anak, saling bercerita tentang kegiatan yang akan mereka lakukan di hari itu, gitu kan, saling mengevaluasi. Juga ada satu momen lagi, yaitu momen tarawih, ya, taraweh, nah gitu ya. Momen tarawih ini jadikan ini momen untuk kumpul bersama keluarga. Nah, jadi memang sekarang kan ada tarawih. Tarawih itu suka makmur ya di masjid-masjid, yang biasanya masjid-masjid juga jarang ada jamaahnya kalau ketika tarawih. Nah, meskipun ya mungkin hanya di awal-awal saja saf-saf itu penuh gitu kan. Kalau di akhir-akhir sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Nah, tapi yuk bagi keluarga-keluarga muslim, karena kita kan tahu ya, tarawih itu tidak wajib hukumnya, sunat, dan juga tidak juga diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Maka silahkan luangkan waktu gitu ya, luangkan waktu untuk adakan tarawih bersama keluarga ya. Jadikan ini ajang untuk saling memurojaah hafalan antara ayah dengan anak-anak laki-lakinya. Silahkan berbagi peran. Imamnya tidak harus selalu melulu ayahnya. Jika ada anak laki-laki yang sudah agak besar, ajak dia untuk ikut menjadi imam, bergantian gitu kan, saling memurojaah hafalan. Ini akan mampu menciptakan keeratan gitu ya, bonding kalau istilahnya itu dalam keluarga. Ketika keluarga itu erat hubungannya, tercipta hubungan yang baik di antara sesama anggota keluarga, itulah yang akan menjadi betul-betul penguat ketahanan keluarga itu ya. Kalau sudah baik di dalamnya, ini ada masalah dari luar, karena kan seringkali masalah bukan hanya dari dalam anggota keluarga. Iya. Banyak masalah dari luar. Kalau ikatan dalam keluarga itu kuat, masalah apapun yang datang dari luar itu kita akan mudah gitu untuk menghadapinya. Ya. Terakhir poin keempat ya. Apa itu? Poin keempat dari nilai tarbiyah saum itu adalah membina dan memperbaiki pola komunikasi. Nah, pola komunikasi itu seringkali menjadi kambing hitam nih ya di beberapa keluarga. Ini komunikasinya sedang tidak baik gitu kan. Betul. Komunikasinya tidak efektif. Nah, gitu kan. Sinyalnya ya. Sinyalnya. Nah, ini. Jadi, ini pola komunikasi seringkali menjadi kambing hitam di beberapa keluarga yang mengalami keretakan, mengalami kerenggangan. Karena memang pola komunikasi itu unsur penting nih dalam membina ketahanan keluarga. Nah, di dalam saum kita kan ditarbiyah, kita dididik untuk menjaga lisan kita, agar kita belajar untuk menahan amarah, ya, agar kita belajar untuk berbaik sangka, berkata jujur, agar kita terbuka. Nah, inilah poin-poin tarbiyah saum yang ini bisa memperbaiki pola komunikasi kita. Kita dididik untuk belajar berbaik sangka, tidak suudzon, mendahulukan dulu baik sangka. Kita belajar untuk jujur apa adanya, terbuka tanpa menyembunyikan sesuatu gitu ya. Kita terbiasa untuk menahan amarah sehingga kita mampu menjaga lisan kita. Karena memang ini mulai dari lisan ya, bahaya lisan nih. Nah, padahal kan sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang terbina dengan baik itu komunikasinya akan efektif. Komunikasi efektif itu seperti apa? Komunikasi yang mampu di dalamnya memperlihatkan kejujuran, prasangka baik, gitu kan? Sehingga baik dengan anak, dengan suami, mertua, bahkan keluarga besar, gitu ya. Nah, ini jadikan
yuk kita jadikan nih momen saum ini adalah momen untuk memperbaiki pola komunikasi kita agar kita bisa komunikasi dengan baik. Kan seperti contohnya ya, ini sebagai contoh, apabila anak pulang sekolah agak terlambat saja gitu kan, kita sudah mulai nih prasangka buruk gitu ya, takut anak bagaimana, ini anak kemana dulu, atau suami biasanya kan ya, suami datang telat gitu kan, ibu-ibu tuh sudah mulai berprasangka buruk. Ini kemana dulu nih suami saya, belok kemana dulu, nah gitu. Padahal ini prasangka ini yang akan, sehingga akhirnya ketika suami datang, tiba-tiba kita menunjukkan wajah yang tidak ramah. Padahal kan sunnahnya disunahkan gitu kan, seorang perempuan apabila menyambut suami datang itu dengan wajah yang yang manis gitu kan, dengan wajah yang terbaik. Nah, kenapa? Karena diawali dengan buruk sangka gitu kan, padahal belum tentu itu. Nah, ini makanya kita belajar untuk memperbaiki pola komunikasi di dalam saum ini. Bagaimana kita menghindarkan diri dari buruk sangka, menahan amarah gitu kan, belajar untuk jujur dan terbuka. Itu mungkin beberapa poin, Teh Tutun, ada 4 poin setidaknya yang bisa saya paparkan tentang nilai-nilai tarbiyah saum. Mudah-mudahan nilai apa yang tadi saya sampaikan ini bisa sedikit memberi pencerahan, bisa memberi manfaat untuk semua keluarga muslim, pemirsa Ramadan Cinta Persistri. Saya tutup dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Teh Insania yang begitu jelas sekali, Masya Allah, hebat ya. Tapi sebelum kita melanjut ke sesi berikutnya, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri, maka kita akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini nih, ada pertanyaan dari seseorang yang mengatakan, ini Teh bertanya itu ini terkait sabar dan syukur. Oh iya ya, terkait tadi ya sabar dan syukur. Yang tadi dikatakan adalah nilai pendidikan saum katanya. Tapi namun fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang, jika saum justru lebih konsumtif Teh gitu. Iya, betul. Terus lagi seperti kalau mau berbuka, pasti makanan untuk tajilnya itu yang tersaji tidak cukup hanya satu jenis tadi ya, bermacam-macam. Lalu belum lagi fenomena bukber di akhir ya, seperti gitu. Yang dilakukan di kafe-kafe gitu. Tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini bagaimana menurut Ustadzah? Ini pertanyaannya ini yang sering terjadi ya? Iya, sering terjadi. Ya, betul. Salah satu nilai edukasi atau nilai tarbiyah saum itu adalah tadi saya jelaskan sabar dan syukur. Ya betul, memang ini fenomena di masyarakat kita ya. Apakah itu disebut dengan sabar dan syukur gitu ya? Karena kan kenapa sabar dan syukur? Karena salah satu poin penting dari saum itu adalah menahan hawa nafsu. Ya. Menahan hawa nafsu ini bagaimana kita betul-betul mensyukuri apa yang ada gitu kan.
apa yang ada di hadapan kita tanpa kita menginginkan hal yang lebih, gitu kan. Betul. Tapi mensyukuri sedikit apapun, sebesar apapun yang kita miliki. Nah, terkait dengan fenomena buka. Nah, kadang-kadang kan apalagi kalau anak-anak ya Teh ya. Nah, karena saya kan punya banyak anak gitu ya di rumah. Betul. Jadi kalau anak-anak itu kan tiap lihat jajanan, tiap lihat makanan gitu kan Betul. pasti sudah ribut gitu. Mi simpen ya buat nanti buka. Sampai pas mau buka itu sampai berjajar di mejanya dan dikumpul-kumpul gitu. Iya. Yang terjadi ketika begitu berbuka kan mereka juga tidak bisa memakan semuanya karena namanya kapasitas perut juga kan terbatas. Betul. Ya. Tetap saja tidak bisa dimakan semua. Maka kalau yang saya lakukan nih ya, ini sharing berbagi tentang apa yang saya lakukan. Kalau saya lakukan di keluarga saya, dari sebelum saum itu kan kita suka diskusi gitu ya, kita suka bercerita gitu ke anak-anak. Jadi tentang saum itu menahan hawa nafsu. Umi menahan hawa nafsu itu seperti apa? Anak-anak kan suka nanya begitu ya. Nah, menahan hawa nafsu itu salah satunya adalah menahan keinginan untuk mengumpul-ngumpul makanan. Itu. Nah, ini ya. Jadi makanya kalau kami di keluarga itu biasanya saya gitu ya dengan anak-anak, yuk kita belajar untuk menahan hawa nafsu gitu ya. Kita belajar untuk mensyukuri, bersabar walaupun kita melihat ada teman kita yang makan, kita melihat orang-orang di jalanan di warung-warung nasi gitu kan tetap penuh gitu. Anak-anak kan kalau dibawa jalan-jalan suka nanya gitu ya. Mi, itu lagi apa gitu kan. Iya, betul. Nah, betul. ini kita belajar untuk bersabar. Yuk sabar, kita kan saum ya, sabarlah melihat mereka yang tidak mau tidak bisa menghormati kita yang saum gitu kan, tidak bisa menghormati dirinya sendiri untuk saum. Nah, kita ajarkan kita bersabar dan kita mensyukuri setiap bersabar setiap kali melihat makanan yang ingin kita beli gitu kan, karena tergiur gitu kan dengan aromanya, tergiur dengan warnanya, apalagi tergiur dengan iklan. Nah, Betul, dengan iklan betul. yang ada di televisi gitu, anak-anak menjadi tergiur. Nah, belajar untuk sabar, itulah menahan hawa nafsu itu seperti itu. Nah, kami suka bikin kesepakatan. Jadi kalau pas berbuka itu, nah ya, yuk kita sepakat cukup 2 jenis makanan saja tajil. Tajil itu makanan manis dan makanan asin. Kenapa makan manis? Karena sunnah Rasul berbuka dengan makanan yang manis. Kenapa makanan asin? Oh, itu mah budaya, gitu kan? Budaya di kita kalau berbuka itu bala-bala. Nah, oleh karena itu ya goreng-gorengan. Maka ya kalau saya sih di rumah gitu ya dengan anak-anak suka begitu ya, nggak apa-apa. Tapi sudah 2 jenis dan sudah satu saja yang manisnya satu. Kalau mau pilih mau sirup, mau kolak gitu kan, mau buah atau mau apa, tidak sampai banyak makanan. Itu kami ajarkan gitu ya. Nah ini jadi yang asinnya juga cukup 1, mau bala-bala, mau gehu, mau cireng, 1 aja gitu, cukup 1. Nah, belajar menahan diri, belajar menahan hawa nafsu. Nah ini yang kami ajarkan. Nah ini lalu fenomena-fenomena, kalaupun mereka ikut berbuka di masjid, nah gitu kan suka ikut berbuka di masjid, saya juga amanatkan, saya ajarkan tetap ke anak-anak, tetap ngambil makanannya 1 jenis saja, gitu ya, atau mau 2 boleh, 1 jenis manis, 1 jenis yang asin, cukup saja begitu, belajar untuk menahan hawa nafsu. Nah, bagaimana nih fenomena ini kan tadi yang ditanyakan begitu, yuk kita mulai dari keluarga kita. Betul. Ya, kita mulai dari karena edukasi ini ya untuk kita, untuk keluarga kita. Kita mulai, kalau saya begitu, saya mulai dari keluarga saya. Tapi anak-anak juga suka bilang, Mi, tapi kan kalau anak itu teman aku kok boleh beli gitu sama uminya boleh gitu beli makanan. Ya, itu menahan hawa nafsu atau tidak gitu kan. Saya suka jelaskan begitu gitu. Nah, inilah betul-betul belajar, yuk kamu harus belajar bersabar ketika orang lain tidak sama dengan pilihan kita. Mereka punya pilihan sendiri gitu kan. Nah, itu pilihan. Maka kamu mau pilih yang mana? Mau pilih menahan hawa nafsu atau pilih mengumbar hawa nafsu? Betul. Karena sudah berbuka akhirnya diumbar hawa nafsunya. Ya, karena kan itu, tetap saja sudah berbuka juga tetap hawa nafsunya ditahan. Nah, seperti juga buka bersama kalau di luaran ya. Nah, sebetulnya sih kalau kami ya di rumah itu, saya dengan suami itu berusaha untuk meminimalisir lah. Kami menjadikan, kalau kami gitu ya, di rumah menjadikan momen berbuka itu adalah momen untuk bersama keluarga.
Boleh kalau ada anak-anak yang sudah besar kan sudah ada ya momen bersama teman-temannya Betul, gitu kan. betul. Buka bersama silahkan. Mau dengan teman yang mana sekali cukup gitu ya silahkan. Tapi kita mengusahakan pokoknya waktu berbuka adalah waktu berkumpul bersama keluarga. Jadi kita mulai dari keluarga kita. Iya sih, Masya Allah. Itu tips-tipsnya ya. Menarik sekali. Ini jadi harus ada kesepakatan dulu Iya, ya, betul. kesepakatan. Nah ini salah satu dari membina pola komunikasi ya. Iya betul, betul benar ya. ngomongnya sih juga. Oke, siap. Terus ini ada pertanyaan lagi yang masuk ini. Masih banyak umat Islam sekarang gitu ya, yang walaupun saum itu saum ya, tapi tidak terlihat peningkatan keimanannya gitu ya. Apakah berarti saumnya itu tidak diterima? Walah, ini menarik sekali nih. Iya. Iya. Mengenai diterima atau tidaknya amal ibadah itu bukan hak kita untuk menilai ya. Itu diterima atau tidaknya amalan ibadah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah lah yang akan menilai. Kita sebagai manusia tidak berhak gitu ya untuk menilai apakah orang ini kayaknya ibadahnya ini mah solehah gitu, ibadahnya pasti diterima. Yang ini mah kurang gitu kan. Nah, ini bukan hak kita untuk menilai ya. Allah memang menjelaskan tentang indikator-indikatornya. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis. Rasulullah menjelaskan dalam hadis tentang indikator-indikator sebuah ibadah itu diterima atau tidak. Tapi itu bukan untuk digunakan kita menilai orang lain. Tapi justru untuk menilai diri kita sendiri. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab. Ya. Jadi apakah artinya kita tidak peduli apakah orang lain terserahlah apakah dia meningkat keimanannya atau tidak? Bukan tidak peduli karena kewajiban kita berdakwah, kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak, gitu kan? Kita mengingatkan, tapi bukan menilai. Gitu kan? Itu tapi bukan menilai. Kita tetap wajib mengajak, wajib mengingatkan, wajib beramar ma'ruf nahi munkar, dan kita wajib untuk menilai diri kita sendiri gitu kan. Agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi, bisa meningkatkan ketika ternyata dari indikator-indikator ibadah itu nilai kita masih misalnya 5 atau masih 4, masih nilai merah gitu kan. Maka yuk kita perbaiki diri itu ya, dan kita untuk orang lain kita hanya memiliki kewajiban untuk mengajak saja. Iya siap, itu jadi menarik ya. Jadi diterima atau tidaknya itu kan hak prerogatif Allah ya. Maka capek kalau kita banyak menilai orang betul, ya, betul ya, capek. Udah nilai aja diri sendiri lah ya gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Nah ini terkait pola komunikasi di keluarga gitu ya. Terkadang saat kita mencoba merubah gaya komunikasi kita, misalnya kita sebagai ibu belajar mengurangi ngomel ya, ngomel gitu ya, dan marah-marah. Itu hobinya ibu-ibu gitu. Iya, mama marah aja gitu kan, perpos gitu. Namun ternyata suami dan anak-anak malah aneh dengan kita, gitu. Dan tidak ikut berubah, tetapi ngeselin, ngeselin. Jadinya sulit untuk kita mempertahankan perubahan itu. Nah, ada tips nggak gitu ya? Ini minta tipsnya agar orang-orang di sekitar kita itu juga mau berubah gitu. Minta tipsnya ini mah Teh Insan ya. Ya, tentang merubah orang sama ya seperti tadi mungkin di pertanyaan kedua. Yang namanya tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengingatkan. Tapi kita tidak memiliki tugas merubah. Merubah itu ya hak prerogatifnya Allah, gitu kan? Allah lah yang akan merubah. Mengenai saya sudah berusaha untuk berubah nih, gitu kan? Yang namanya komunikasi itu kan dua arah, tidak bisa satu arah. Jadi ketika saya sudah berusaha untuk berubah, tapi orang-orang di sekitar saya tidak mau ikut berubah, gitu kan? Jadi bertepuk sebelah tangan, jadi ngeselin gitu. Nah ini bagaimana gitu? Kayak kalau tips dari saya yang pertama, tipsnya, seorang ibu itu adalah matahari di keluarga. Jadi jika ibu itu bisa memancarkan sinarnya, itu semua orang akan mendapatkan hangatnya. Tapi jika matahari itu redup, tertutup oleh awan,
semua orang akan merasakan mendungnya. Maka yuk kita mulai dari diri kita. Kalau di keluarga ya tipsnya, kita mulai dari diri kita. Kalau tipsnya itu 3M ya. Nah, 3M itu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal terkecil. Ya, kita mulai dari diri kita. Dan kita ketika memulai berubah, jangan punya target. Nah, dalam punya target itu maksudnya begini. Jadi jangan targetnya target jangka pendek. Perubahan itu adalah target jangka panjang. Yang namanya berubah itu tidak bisa hanya dalam 1 kali 2 kali. Betul. Kalau kita menginginkan ketika kita berubah, terus berharap orang lain berubah seketika, ya akan capek, gitu kan? Tentu akan menjadi lelah, menjadi kesel, gitu. Nah ini, oleh karena itu yang namanya berubah itu adalah target jangka panjang. Maka jangan merasa lelah. Yang pertama, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, yakini bahwa kita inilah adalah porosnya, kita adalah mataharinya di rumah. Betul. Ya, kita pancarkan sinar kita agar semua mendapatkan kehangatan. Kalaupun misalnya mereka merasa aneh, kok Umi nggak ngomel ya hari ini gitu kan? Biasanya kan apalagi pagi-pagi gitu ya, marah-marah ngomel itu pagi hari itu sepertinya agenda wajib ya ibu-ibu marah-marah. Nah ini tidak perlu ya kita merasa biarkan saja gitu ya, biarkan mereka. Nah ini mungkin kehangatan mulai masuk karena kita sudah mulai bersinar. Kehangatan mulai masuk. Kalau mereka mulai merasa aneh, oh berarti mereka mulai merasa ngeh gitu kan, bahwa ada perubahan dalam diri kita. Nanti mereka juga lama-kelamaan akan ikut gitu berubah dengan kita. Maka yang pertama, yuk kita mulai dari diri kita. Yang kedua, jangan suka bikin target dan berharap orang lain juga berubah. Berharapnya hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada manusia itu ya begitulah kecewa. Betul. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita berusaha untuk berubah, lalu kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Biar Allah yang merubah. Biar Allah yang membantu kita untuk menciptakan pola komunikasi yang baik. Itu mungkin sedikit Teh. Masya Allah, ini banyak sekali tips-tipsnya ya yang diberikan pemirsa. Ini tips-tipsnya sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Bahwasanya itu pola komunikasi, kemudian lagi mengenai perubahan itu kan melalui proses ya, tidak langsung bagaikan membalikan telapak tangan ya. Subhanallah, hebat sekali ya pemirsa, banyak sekali ini ilmu-ilmu yang didapat. Namun sebelum kita tutup ya, nanti kita minta dulu closing statement-nya deh dari Ibu Ustadzah. Ya. Baik, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, di momen Ramadan yang sangat berharga ini, yuk saya ingin mengajak semua pemirsa untuk bersama-sama menggali nilai-nilai tarbiyah yang ada di bulan Ramadan. Jadikan itu menjadi bagian dari kepribadian kita, mewujud dalam diri kita, agar kita mewujud menjadi mar'ah solihah. Mar'ah solihah, ummu muhtarimah, dan jadah sa'idah. Itu saja. Terima kasih ya Ustadzah Insania yang begitu banyak memberikan ilmunya mengenai nilai-nilai edukasi saum Ramadan sebagai penguatan ketahanan keluarga. Baiklah pemirsa yang berada di rumah, Ramadan Cinta Persistri, bahwasanya apa yang barusan telah disampaikan itu melakukan apa yang benar dan harus dilakukan. Itulah mengapa kita semua bahagia di bulan Ramadan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yaqudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Saya Tutun Saadah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.